Padahal steward bertanggung jawab standby di pintu sehingga bisa membuka pintu-pintu tersebut semaksimal mungkin. Karena ditinggal dalam kondisi pintu terbuka separuh, ini menyebabkan penonton berdesakan, kata Kapolri. Kabak Ops Polres Malang Wahyu SS juga menjadi tersangka karena mengabaikan aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata, padahal ia mengetahui aturan tersebut. Namun ia tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata. Nah, tidak melarang, tidak mencegah. Lah yang nyuruh bawa. Itu gue masih bingung. Siapa yang membolehkan bawa itu? Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap sehat, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, alhamdulillah ya, konten kita kali ini alhamdulillah kita alhamdulillah dulu karena ya akhirnya ada tersangka. Ya, ada tersangka yang ditetapkan oleh kepolisian. Polri tetapkan 6 tersangka tragedi Kanjuruhan termasuk di Rut LIB ya. Ini fotonya Pak Listio Sigit ya. Ini dari CNN Indonesia. Kita baca dulu dari CNN. Jakarta, Polri menetapkan 6 tersangka dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang yang menewaskan ratusan orang termasuk supporter Arema FC. Penetapan tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai tim investigasi melakukan serangkaian penyidikan. 6 tersangka, ujar Kapolri saat konferensi pers di Mapolres Malang Kota, Kamis 6 Oktober. Dari ke-6 tersangka tersebut, salah satunya Ahmad Hadian Lukita yang menjabat sebagai Direktur LIB. Wah, ya. AHL yang bertanggung jawab terhadap tiap stadion untuk memiliki sertifikat layak fungsi, tapi saat menunjuk Stadion Kanjuruhan persyaratan belum dicukupi, ujar Kapolri. Tersangka kedua yakni Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris, dan tersangka ketiga yakni Security Officer Arema Suko Sutrisno. Sementara itu 3 tersangka lain yakni dari unsur kepolisian.
Cuman 3 dari unsur kepolisian ya. Saudara H, anggota Brimob Polda Jatim yang bersangkutan memerintahkan anggota untuk menembakkan gas air mata di dalam stadion. BS, Kasat Samapta Polres Malang memerintahkan anggota menembakkan gas air mata, kata Kapolri menegaskan. Polisi terakhir yang turut menjadi tersangka yakni Wahyu SS selaku Kabak Ops Polres Malang. WS mengetahui terkait adanya aturan FIFA mengenai larangan gas air mata, namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata, tegas Kapolri. Lah yang nyuruh bawa siapa? Iya. Ya, tidak mencegah. Ya, tapi kan ada yang nyuruh bawa berarti ya. Nanya aja Pak Kapolri, nanya. Ya, jangan baper ya Pak. Kan boleh nanya ya. Kapolri mengatakan tim investigasi telah memeriksa sebanyak 48 saksi, dari sejumlah itu diantaranya sebanyak 31 personel Polri. Presiden Jokowi sebelumnya resmi membentuk tim gabungan independen pencari fakta TGIPF. Pembentukan tertuang dalam keputusan Presiden nomor 19 tahun 2022. Dalam Kepres yang ditekan Jokowi 4 Oktober lalu, tim diberi beberapa tugas oleh Jokowi untuk mengusut tuntas penyebab tragedi tersebut. Di sisi lain, tim investigasi Polri telah memeriksa 35 orang saksi. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo tak mengungkapkan secara detail identitas para saksi yang diperiksa tersebut. Dedi hanya mengatakan puluhan saksi yang dimintai keterangan itu berasal dari internal Polri dan pihak terkait. Polisi pun menaikkan status tragedi Kanjuruhan ke tahap penyidikan. Polri menemukan ada dugaan unsur pidana dalam tragedi ini, yakni pasal 359 KUHP dan pasal 360 KUHP. Ya. Oke. Ini berarti ini hasil temuan investigasi Polri. Masih ada TGIPF ya, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta. Ya, ini versi polisi ya, tim penyidikan versi polisi nih. 35 saksi, baik saksi internal, artinya bahwa anggota Polri yang juga terlibat dalam kegiatan pengamanan di Stadion Kanjuruhan, maupun saksi dari eksternal, kata Dedi beberapa waktu lalu. Polisi juga memutasi setidaknya total 10 anggota buntut tragedi kerusuhan tersebut. Kapolri memutuskan menonaktifkan Kapolres Malang AKBP Verly Hidayat. Mutasi itu tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST _2098 _10 Romawi _KEP _2022 tertanggal 3 Oktober 2022. Berikut daftar anggota polisi yang dinonaktifkan buntut kerusuhan Stadion Kanjuruhan. Kapolres Malang AKBP Verly Hidayat, Komandan Batalion AKBP Agus Waluyo, Komandan Kompi AKP Hasda Darmawan, Komandan Peleton Aibtu Solikin, Komandan Peleton Aibtu M. Samsul, Komandan Peleton Aibtu Ari Dwinanto, Komandan Kompi AKP Untung Sujadi, Komandan Kompi AKP Danang Sasongko P, Komandan Peleton AKP Nanang Fitrianto, Komandan Peleton Aibtu Budi Purnanto. Ya. Ini hasil penyidikan dari polisi ya, dari polisi. Ya, ada yang boleh dipertanyakan ya, itu ada yang tahu nggak boleh penggunaan gas air mata, tapi kok boleh dibawa gitu, kok nggak mencegah, ada kata-kata tidak mencegah. Berarti ada yang nyuruh ya, lah yang nyuruh siapa? Itu nggak kena, yang nyuruh bawa gitu, memperbolehkan dibawa masuk. Iya kan? Kalau nggak mencegah, ya mungkin ya itu, kalau nggak mencegah aja itu bisa kena jadi tersangka, gimana yang nyuruh ya? Tapi ya nggak apa-apa ya, itu dari kepolisian ya. TGIPF belum ya, TGIPF belum. Ini hasil penyidikan dari internal polisi. Dan ada berita juga, ini gua kumpulin ya, dari Tempo. Begini peran 6 tersangka tragedi Kanjuruhan Malang. Ini dari Tempo. Ya, peran tersangka Kanjuruhan Malang nih. Dari Tempo Kamis 6 Oktober 2142. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah mengumumkan 6 tersangka tragedi Kanjuruhan Malang yang menewaskan 131 orang setelah laga Arema FC versus Persebaya Surabaya pada 1 Oktober 2022. 3 dari 6 tersangka adalah anggota Polri,
yang terlibat dalam pengamanan pertandingan. Berdasarkan gelar perkara dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka, kata Kapolri saat konferensi pers Kamis malam 6 Oktober 2022. Dalam perkara ini ke-6 tersangka dijerat dengan pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian. Selain itu mereka juga dijerat pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. 6 tersangka itu adalah Direktur PT Liga Indonesia Baru (LIB) Ahmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Arema FC Abdul Haris, Security Officer Suko Sutrisno, Komandan Kompi 3 Brimo Polda Jatim AKP Hasdarman, Kabak Ops Polres Malang Wahyu SS, Kasat Samapta Polres Malang Ajun Komisaris Polisi Bambang Sidik Ahmadi. Listio Sigit mengatakan Direktur PT Liga Indonesia Bersatu Ahmad Hadian Lukita bertanggung jawab memastikan semua stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun PT LIB menunjuk stadion yang belum mencukupi persyaratan fungsinya dan menggunakan hasil verifikasi pada 2020. Ya, itu LIB-nya salah ya. Kemudian Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Arema FC Abdul Haris tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton sehingga melanggar pasal 6 ayat 1 tentang regulasi keselamatan dan keamanan UU nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Panitia pelaksana wajib membuat peraturan keselamatan dan keamanan atau panduan keselamatan dan keamanan. Namun yang bersangkutan mengabaikan permintaan pihak keamanan dengan kondisi dan kapasitas stadion yang ada. Ia juga mengizinkan penjualan tiket hingga over capacity yang seharusnya 38.000 namun dijual sebesar 42.000, ujar Kapolri. Nah, itu janganlah over capacity begitu. Ini. Sementara Security Officer Suko Sutrisno tidak membuat dokumen penilaian risiko, padahal ia bertanggung jawab terhadap dokumen penilaian risiko untuk semua pertandingan. Ia juga memerintahkan steward untuk meninggalkan pintu saat insiden. Padahal steward bertanggung jawab standby di pintu sehingga bisa membuka pintu-pintu tersebut semaksimal mungkin. Karena ditinggal dalam kondisi pintu terbuka separuh, ini menyebabkan penonton berdesakan, kata Kapolri. Kabak Ops Polres Malang Wahyu SS juga menjadi tersangka karena mengabaikan aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata, padahal ia mengetahui aturan tersebut. Namun ia tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata. Nah, tidak melarang, tidak mencegah, lah yang nyuruh bawa. Itu gue masih bingung, siapa yang membolehkan bawa itu? Itu kalau dari Polda Jatim ya, tapi ini penyidikan dari pihak kepolisian ya guys, belum TGIPF, belum. Tersangka berikutnya yakni Komandan Kompi 3 Brimo Polda Jatim AKP Hasdarman. Hasdarman memerintahkan anggotanya untuk menembakkan gas air mata ke arah penonton. Terakhir, Kasat Samapta Polres Malang Ajun Komisaris Polisi Bambang Sidik Ahmadi yang juga memerintahkan anak buahnya untuk menembak gas air mata. Nah, itu yang menembak, yang memerintahkan itu. Nah, itu. Itu paling berat itu kayaknya. Itu ngapain disuruh nembak ke sono? Ya kan? Ngapain itu? Jadi itu guys ya. Tapi sekali lagi ya guys. Ini alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah sudah ada tersangka ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan diproses dengan baik. Dan ini masih penyidikan pertama, mudah-mudahan penyidikannya berkembang karena masih ada penasaran gue siapa yang menyuruh bawa gas air mata itu. Kok boleh? Itu kan tadi yang satu tahu tapi nggak mencegah. Tapi kan berarti ada yang memerintahkan membawa gitu. Kok boleh membawa dari luar masuk ke dalam? Tapi ya inilah penyelidikan dan ini masih penyidikan dari pihak kepolisian. Ini penyidikan dari pihak kepolisian. Nah, masih ada TGIPF. Ya, tim gabungan independen pencari fakta yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menyelidiki masalah ini. Nah, gitu aja ya guys ya. Insya Allah perkembangan kasus ini, alhamdulillah,
Asli artinya kita berisik begini yang nyalain supporter. Nah, sekarang udah ada 6 tersangka. Termasuk yang menyuruh memerintahkan untuk menembakkan gas air mata ke mana? Ke tribun. Kita apresiasi Pak Kapolri kali ini. Makasih Pak, walaupun masih ada pertanyaan ya Pak. Masih ada pertanyaan gitu. Yang kok boleh Brimob itu bawa gas air mata itu? Ngapain? Yang nyuruh bawa gas air mata itu siapa? Padahal Kapolres Malang yang dicopot, yang Bapak copot itu mengatakan bahwa senjata itu nggak boleh. Tapi kok masih ada gas air mata? Itu masih penasaran kita Pak. Penasaran aja Pak. Mudah-mudahan penyidikan ke depannya masih bisa ya Pak. Masih bisa ada berkembang ini penyidikan karena juga masih ada TGIPF. Masih ada tim gabungan independen pencari fakta. Guys, terima kasih. Alhamdulillah, gue bersyukur. Terima kasih Pak Kapolri. Ya, pertanyaannya itu tadi Pak. Kok bisa gas air mata itu masuk? Yang memerintahkan bawa siapa Pak? Itu aja pertanyaannya dari kami. Dan mudah-mudahan penyidikan dari TGIPF juga insya Allah akan ada hasilnya segera. Ya, nyawa yang hilang kemarin, alhamdulillah dengan adanya tersangka berarti memang supporter tidak salah. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumat berkah semuanya ya guys. Salam Jumat berkah semuanya. Mudah-mudahan berkah hidup kita semuanya. Alhamdulillah. Dalam suara-suara ini kita masih alhamdulillah diberikan kabar gembira seperti ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Ini ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja. Gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.